sejarah perkembangan sumber cahaya. Yang pertama, perjalanan cahaya dalam sejarah. Bayangkan, hidup di masa ribuan tahun yang lalu, saat malam tiba dan kegelapan menyelimuti dunia. Tidak ada lampu, tidak ada listrik, hanya gelap yang pekat. Satu-satunya cahaya yang menerangi malam adalah bulan, bintang, atau nyala api yang kecil. Begitulah awal perjalanan manusia dalam menemukan cahaya. Awal cahaya, api yang menyelamatkan. Suatu hari, mungkin karena sembaran petir atau gesekan batu yang tidak sengaja, manusia pertama kali melihat api menyala. Awalnya, mereka takut. Api ganas, liar, dan dapat membakar apa saja. Tapi kemudian, mereka menyadari sesuatu. Api bisa memberi sumber cahaya, menghangatkan tubuh, dan bahkan melindungi mereka dari binatang buas. Sejak hari itu, manusia mulai mencari cara untuk membuat api sendiri. Mereka menggunakan ranting kering, batu api, dan berbagai teknik lainnya. Obor pun lahir, sebatang kayu yang dibakar di ujungnya, memberikan cahaya yang bisa dibawa kemana-mana. Cahaya di peradaban kuno. Lilin dan lampu minyak. Seiring waktu, manusia tidak lagi puas dengan obor yang cepat padam dan sulit dikendalikan. Di peradaban Mesir kuno, Yunani, dan Romawi, mereka menemukan cara baru, yaitu lampu minyak. Dengan wadah kecil berisi minyak, nabati atau hewani, serta sumbu yang menyerap minyak dan terbakar perlahan. Lampu ini jauh lebih tahan lama. Lalu muncullah lilin. Orang-orang menemukan bahwa lemak hewan atau lilin lebah bisa dilelehkan, dicetak, dan diberi sumbu untuk menghasilkan cahaya yang lebih stabil. Lilin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dari penerangan rumah hingga upacara agama. Era baru, kota-kota yang diterangi lampu gas. Waktu terus berjalan, dan manusia mulai membangun kota-kota besar. Namun masih ada satu masalah, bagaimana menerangi jalanan saat malam tiba. Maka muncullah lampu gas pada abad ke-18. Bayangkan, berjalan di jalan-jalan London atau Paris pada tahun 1800-an, dulunya kota-kota ini gelap gulita saat malam. Tetapi kini deretan lampu gas menerangi trotoar dan bangunan. Ini adalah kemajuan besar. Tidak lagi bergantung pada lilin atau minyak. Kini ada sistem yang lebih modern dan efisien. Revolusi cahaya, Thomas Edison, dan lampu pijar. Tapi ada satu masalah dengan lampu gas. Mereka membutuhkan tenaga manusia untuk dinyalakan dan dipadamkan setiap hari. Lalu datanglah seorang pria bernama Thomas Edison atau Thomas Alva Edison di tahun 1879. Setelah banyak percobaan dan kegagalan, Edison akhirnya berhasil menciptakan lampu pijar. Bayangkan betapa menakjubkannya saat itu. Pertama kalinya dalam sejarah, manusia memiliki cahaya yang dapat menyala hanya dengan menekan tombol. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Menuju cahaya yang lebih canggih, yaitu fluorescent dan LED. Setelah lampu pijar, manusia terus mencari cara untuk membuat sumber cahaya yang lebih terang dan lebih hemat energi. Muncullah lampu fluorescent yang banyak digunakan di kantor dan sekolah. Sekarang lebih efisien dibandingkan lampu pijar. Tapi puncaknya datang di abad ke-21, lampu LED, Lightning Emitting Diode. LED tidak hanya lebih terang dan lebih hemat energi, tetapi juga bertahan jauh lebih lama. Kini, hampir semua perangkat elektronik dari ponsel hingga layar TV menggunakan teknologi LED. Masa depan cahaya. Apa selanjutnya? Lalu, apa yang akan terjadi di masa depan? Para ilmuwan sedang meneliti cahaya bioluminesensi, seperti yang digunakan kunang-kunang dan makhluk laut dalam. Bayangkan jika suatu hari nanti kita bisa memiliki pohon yang bercahaya alami di malam hari tanpa perlu listrik. Selain itu, pencahayaan berbasis energi surya semakin berkembang. Bisa jadi di masa depan semua lampu kita tidak perlu menggunakan listrik dan pembangkit batu bara, tetapi sepenuhnya bergantung pada energi matahari. Kesimpulannya, dari api pertama yang menyala di gua, manusia purba, hingga lampu pintar yang bisa dikontrol dengan cara, cahaya telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Perjalanannya penuh dengan inovasi dan masih banyak hal yang bisa kita temukan. Siapa tahu, mungkin di masa depan kita tidak akan membutuhkan lampu seperti sekarang, karena dunia akan bercahaya dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Baiklah, sampai di sini dulu pembawaan saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.